Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Di pagi hari ini saya sedikit berbagi. Ini mungkin juga belum saya lihat ataupun belum saya tangani. Ini kendalanya aki sudah dibelikan baru untuk motor Beat ESP. Ini motor dalam waktu 3 hari akinya sudah tekor. Itu aki bawaannya tak pasang lagi, sedangkan aki yang baru beli ini tak seterek. Nah, ini saya cas. Nah, kebetulan di sini tadi saya pakai motornya berbet. Nah, coba dibantu dulu Mas. Ini coba tak perlihatkan ketika motor ini saya tarik gasnya, ini kadang seperti telat bensin. Ya, nih. Coba lagi. Bisa diperhatikan di sini saya gas spontan. Di sini seperti kekurangan daya listrik. Oke. Ini tak cek aja dulu pengisiannya berapa. Bisa kelihatan di sini nilai pengisiannya berapa. Jadi itu tadi. Ini di sini saja. Ini nilai pengisiannya. Kurang-kurang mengerti. Hah? Gini loh kita terang. Nah. Walah, ini aku edan ya. Nah, beli orang konek. Alah pedor Mas Bro, sini Mas Bro. Ini aja dulu. Ini bisa diperhatikan untuk nilai pengisiannya hanya 9 volt, kelihatan. Sedangkan untuk BTS ini meskipun tanpa aki dilepas sekalipun, ini daya pengisiannya ini menembus bisa di 13 volt. Ini coba saya lepas, ini dilepas tuh motornya masih menyala, tapi kekurangan setrum Mas ya. Ini aku tak lepas dulu. Nah, ini harusnya Ini anaknya. Antara ini kita. bentar. Ini harusnya pengisiannya di 14, tapi ini tetap di 9 volt. Jadi kemungkinan ada dari kiproknya kan jadi satu sama ecu. Kalau kiproknya yang rusak ya otomatis ganti sepaket dengan ecu. Tapi kalau pengisiannya dari kabel spoolnya ini mungkin dilihat dulu apakah kotor atau apakah ada yang putus. Ini coba saya player. Nah, ini ada yang berbet. Nah, ini seperti kekurangan daripada strum. Betul tanpa aki ini motor Beatnya ini masih bisa nyala, tapi keadaannya motornya berbet. Oke, ini tak coba tak lepas dulu, tak cek bagaimana mana-mananya yang bermasalah. Soalnya dibelikan aki baru, akinya cepat tekor. Oke, ini motor sudah tak bongkar bagian cover joknya. Ini kita sekarang cek yang pertama, yaitu pada bagian spool dulu. Ini bisa ngambilnya dari sini bisa, tapi kalau biar nggak ragu ini kita ambil dari soket ecunya, mungkin takutnya gosong atau apa. Tapi kalau normal nggak leleh berarti ya bagus. Ini kelihatannya bagus ini. Ntar tak fokuskan, tripodnya tak fokuskan dulu. Nah, kelihatan di sini nggak ada dari soket ataupun dari sekunnya yang terbakar, jadi ini masih saya kategorikan normal.
Ini kita pakai AVO analog untuk cek spool. Ini arahnya ke bagian skala ohm, kali 10 bisa, kali 100 juga bisa. Artinya ini kita lihat kontinuitasnya, dia nggak nyambung sama massa, berarti bagus. Untuk dari kabel spool ini warnanya yaitu ada 3. Outputannya spool di sini merah liris biru, merah liris putih, dan merah liris kuning. Oke, lanjut di sini ke bagian soketnya lagi. Kita cari warna yang 3 tadi, merah liris biru, merah liris kuning, dan merah liris putih. Ini kita cek ke massa. Nah, ini massanya orang kelihatan AVO nih. AVO-nya gini kelihatan. Ini kita tes dulu. Oke, dia nyambung. Ini kita tes ke massa. Ini kalau nggak nyambung aman. Ganti lagi ke merah liris biru. Ini aman. Terus ganti lagi ke merah liris putih. Aman. Nah, kita lihat nanti di sini mungkin ada yang putus dari merah liris kuning, merah liris biru, dan merah liris putih dari ketiga kabel. Kalau nyambung berarti bagus. Ini nyambung dari merah kuning dan merah liris biru. Sekarang merah kuning ke merah liris putih. Ini nyambung. Ini dibolak-balik dari ketiga kabel ini harus nyambung. Berarti ini saya kategorikan normal. Lah terus mana yang dari jalur pengisian? Ini yang keluarnya dari sistem ACG, dari starter, ataupun dari pengisian ini dari kabel merah liris hitam. Bisa kelihatan. Ini merah liris hitam, ini outputnya kiprok. Kalau kiproknya kan ini jadi satu sama ECU. Nah, ini kiproknya, daerah kiprok ini gandeng sama ECU. Jadi kalau memang kiproknya error ya satu paket belinya harus sama ECU-nya. Ini kerugian memang kalau kiprok jadi satu sama ECU. Jadi harus beli satu paket. Nah, ini kita cek tahap yang pertama, berarti aman. Oke, lanjut di sini tak teruskan lagi dari merah liris kuning. Ini kita lihat kontinuitasnya. Arahnya yaitu ini kan dari relay kaki 5. Ini nanti kita coba relay kaki 5-nya ini kita rubing ataupun kita cari relay yang lain, barangkali dari relay kaki 5-nya. Oke, ini kita fokus lagi ke bagian rumah box spring. Ntar tak tata. Kita buka dulu. Nah, kelihatan di sini dari kabel merah liris hitam. Ini dari outputannya ECU ataupun dari putannya kiprok dari spool yang satu soket tadi, yang soket spool. Kita cabut dulu aja, nanti kita cek relaynya ini apakah error apakah tidak. Nah, kita lihat dari merah liris hitam, kita pakai AVO lagi. Merah liris hitam ini kita colok. Oke. Terus ini kita satunya ke merah liris hitam di sini. Ntar mana ini merah liris hitam. Oke, di sini nyambung berarti kelihatan. Oke, tak lepas, tak pasang lagi, ini nyambung berarti ini jalurnya dari apa namanya ECU tadi, soket ini nyampe ke box spring, box relay kaki 5 ini berarti aman. Ini kita tinggal rubing bagian relay kaki 5-nya. Kalau relay kaki 5-nya bagus, berarti ya 100% ini ECU-nya error. Tapi ini kita tes dulu. Oke, di sini relay kaki 5-nya ini sudah saya lepas. Ini kita pastikan dulu relay kaki 5-nya ini rusak atau tidak. Nah, ini saya sudah siapkan kabel positif dan negatif aki. Ini saya ulangi lagi, kalau untuk cara ngecek relay kaki 5-nya ini sudah sering saya tutorialkan mungkin di video saya yang dulu. Ini sudah ada tentang pengecekan relay kaki 4 dan relay kaki 5. Oke, ini untuk kaki yang kecil-kecil pojok kiri dan kanan yang bagian atas ini adalah 8586. Ini ketika ada arus positif dan negatif antara 30 dan 87 ini dia nyambung. Kalau nggak ada arus 30 dan 87A ini sudah dipastikan nyambung. Ini kita tes dulu. Ini coba dipegang dulu. Nah, ini dengan ini sudah dipastikan nyambung tanpa arus. Nah, oke.
Nah, ini nyambung. Nah, ini dan ini nyambung ketika ini dan ini dapat arus 12 volt. Oke, sebentar. Ini tak kasih arus dulu. Nah, ini ketika didapatkan arus, taruh bawah dulu sana, akan bunyi cetik. Kelihatan apa kedengaran di sini? Nah, ini saya asumsikan ini sudah saya berikan arus. Bentar. Nanti Mas Anamnya nempelinnya di kaki itu. Sambil diperhatikan pada AVO, ini dan ini nyambung tanpa diberi arus. Bentar, jangan di. Nah, kelihatan AVO-nya di sini. Taruhlah kelihatan ya. Nah, di sini saja. Ulap. Nah, ini dan ini sudah nyambung tanpa diberi arus. Oke, coba dikasih 12 volt di sini, negatif. Nah, dia pindah, lepas, pindah lagi. Oke, pindah lagi. Berarti ini relay kaki 5-nya bagus. Jadi nggak usah dibelikan relay baru. Ini relay kaki 5-nya ini aman. Ini coba kita bersihkan dulu pada bagian kaki-kakinya. Kalau memang di sini relay kaki 5 dan bagian jalurnya di sini aman, nggak ada yang mungkin jamuran ataupun karatan, bisa dipastikan ya memang harus ganti ecu. Tapi kayaknya kalau mau ganti ecu ini nggak mungkin. Ini pasti tadi dananya juga mepet. Nah, mungkin dari kelanjutan videonya saya juga nggak bisa memastikan. Ini saya hanya koreksi bagian ecunya yang lemah. Bukan ecunya masih bekerja, tapi bagian dari pengisian ataupun dari kiproknya. Oke, di sini bagaimanakah? Saya juga masih bingung. Kenapa Om? Oke. Ntar nanti ada yang mau benerin Mio ini. Mio karbu, nggak tahu kenapa. Oke, di sini bentar. Ini memang kiproknya error, Mas Bro. Hah? Bentar, ini Bu Guru ini yang punya. Ini yang tadi saya asumsikan bahwa akinya dia yang mungkin yang merek biasa, merek kacang goreng. Nah, mengapa kok setelah di start 2 hari dia kembali? Ternyata di sini adalah pengisiannya yang lemah. Nah, ini gini Bu Guru, saya belum menjelaskan. Nah, ini yang rusak ini ternyata bukan dari sumber akinya. Aki ini kok ngedropan ini karena ecunya ini lemah, istilahnya wis mulai rusak. Begini. Nah, lek sampean tanya harganya ini sekitaran 1 juta. Apa tenang kelurahan deh sepeda itu kena nulis. Lah, aku dewe kan penasaran Bu Guru, nanti takutnya ini mau apa akinya diseterep. Nah, iki sampean ndak cerita lho, lek peda iki digawe berbet-berbet sih. Enggak. Loh, berbet. Enggak. Loh, berbet kok. Ya coba tak pasang dulu yo. Loh, ndak. Oke. Oke, di sini ini ibunya tetap ngeyel karena soalnya kemarin sudah ganti aki baru, katanya motornya nggak berbet. Ya Allah. Oke, ini aki yang baru tadi yang tak seterek. Kalau dipasang aki yang normal ataupun catur daya akinya ini tinggi, ini motornya normal. Santenar. Loh, kok kambing ngono anak? Loh, iki kan baute aki ini sampean. Sing asli ini kan iki. Lah iku kono kok wong buah iku. Ndik. Kayak aki kayak nyoba iku tak sampean. Lah kan aki anak loro, Bu. Lah iku dek nisor, Bu, nak tak buak, Bu. Iku akine sapa nang? Ndik. Iki aki iku kayak nyoba. Ternyata bukan akinya, ternyata kiproknya. Kalau pakai aki iki yang sudah seterek, motornya normal, ndak berbet. Oke, ini tak coba. Ini aki yang baru seterek. Kasihan ibu. Mana iso? Nah, ini motor normal, tapi kalau selang 3 hari mungkin ini motor akan kembali lagi karena pengisiannya dia nggak akurat, hanya di 9 volt. Oke, ini tak Mas Anam. Coba dibantu dipasang ini ke susu mau ke kelurahan Mas Anam. Gue ndeli ya awak ke susu. Enak sih ikut.
senengannya kok bisa tok. Ini dicekkan tadi malah saya disalahin. Gue lambene. Loh. Arah, masuk YouTube loh ini. Takutnya nanti saya kan tanggung jawab. Nanti katanya ini kan mau beli aki baru di saya. Nah, tapi nanti mungkin 3 hari 5 hari nyalain saya lagi. Loh, Nal, ini aki baru kok tekor lagi. Ini saya mencegah dari hal yang demikian. Oh, fitnah. Nyalahkan. Arah. Saya bukan menfitnah tapi hanya mencegah dari hal-hal yang merugikan ya Tanam. Masuk. Oke, tak pasang dulu ya. Ini untuk kelanjutan videonya, mungkin ini ada episodenya karena motornya mau dipakai. Berhubung akinya sudah diseterep dan motornya kembali normal, ya ini saya asumsikan motornya normal tapi pengisiannya nggak sempurna. Nanti masih pun ganti aki ya tetap kayak gini. Tetap kalau ganti aki baru mungkin 5 hari atau 1 minggu pol lah, pasti double gak bisa lagi. Ini ya bendera awak yang ganteng apa gak bisa lagi. Ambil miring-miring. Pas datang apa ora ya merah tuh kayu. Oke, hanya tutorial sederhana saya saja, saya nggak bisa melanjutkan karena ya itulah, karena dalam kondisi yang darurat ataupun kesusu. Jari basa Jawa ini kesusu ketimbang kesikut. Nah, gitu tak Bu? Enak kesusu. Mas Anam senang kesikut apa kesusu? Kesusu lah. Kesusu ya. Ya. Susunya susu cap nona apa susu cap kambing? Udah. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari Jojo Channel. Mantap.